Baik, bismillah. Di video ini kita akan belajar tentang exception. Misalnya di sini kita akan punya dua buah variabel, variabel angka 1, kemudian variabel angka 2. Angka 1 nilainya adalah 10, kemudian angka 2 nilainya adalah 2. Kemudian saya akan bagi untuk dua buah variabel tadi, angka 1 dibagi dengan angka 2. Kemudian kita akan keluarkan untuk hasilnya di bagian bawahnya dengan memberikan perintah print. Hasil pembagian adalah angka 1 dibagi angka 2 dan nanti nilainya adalah 5. Tidak ada masalah ya, karena 10 dibagi 2 nilainya adalah 5. Nah, bagaimana kalau misalnya di bagian angka 2 nilainya tidak lagi 2, tetapi saya ganti menjadi 0. Ya, jadi nanti akan ada pembagian 10 dibagi dengan 0. Nanti harusnya akan ada error ya. Kalau misalnya sekarang coba saya jalankan, dia akan memberikan peringatannya zero division error karena di sini angka 2 kita isi dengan 0. Untuk itulah kita akan membuat sebuah exception. Untuk membuat sebuah exception mudah saja, kita berikan try begini, kemudian titik 2, kemudian di sini kita masukkan untuk programnya ya, program kita masukkan di sini. Kemudian setelah kita masukkan untuk try-nya, kita masukkan di bagian bawahnya untuk exception-nya. Kita tuliskan except seperti ini. Ya, kemudian tipe exception-nya apa begini ya. Kemudian kita berikan titik 2. Nah, lanjut, kemudian kita masukkan untuk proses menjalankan programnya, kita masukkan di bagian dalam dari try ini. Kita pindahkan ya, di sini saya blok, saya Ctrl X saja, kemudian saya akan letakkan di bagian dalam dari try ini. Oke, sehingga seperti ini, jangan lupa tab-nya. Tab, ini juga di bagian tab. Kemudian lanjut, kita masukkan untuk tipe exception-nya. Di sini, ketika kita melakukan pembagian tadi, 10 dibagi 0, dia memberikan tulisan peringatannya zero division error. Nah, ini adalah tipe exception yang akan kita tangkap. Ini kita Ctrl C saja. Kemudian kita masukkan di bagian dalam dari tipe exception-nya. Sehingga tertulis except zero division error, kemudian titik 2. Baru kemudian di bagian bawahnya kita berikan print. Ya, kita tuliskan ada error pembagian. Seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya di sini coba saya komen dulu. Kemudian coba saya jalankan. Maka dia akan masuk di bagian exception-nya ya, ada error pembagian. Sehingga isu tentang zero division error sudah bisa kita selesaikan dengan melakukan try kemudian except ini. Sekarang bagaimana kalau misalnya angka 0 ini saya tidak lagi gunakan 0, tetapi saya gunakan 1 misalnya. Ya. Kemudian kalau misalnya saya jalankan, dia tidak menampilkan untuk hasilnya ya di bagian layar kita, dia tidak menampilkan hasilnya karena di sini kita cuma melakukan percobaan saja, pembagian ya antara angka 1 dibagi dengan angka 2. Sedangkan di bagian bawahnya akan menampilkan kalau misalnya dia ada masalah ya, sehingga exception-nya akan dikeluarkan. Nah, untuk memberikan hasil berikutnya atau memberikan program berikutnya, kalau misalnya tidak ada masalah ketika melakukan try ini, ketika melakukan percobaan ini, kita bisa masukkan di bagian bawahnya else. Nah, di bagian dalam dari else ini kita bisa gantikan ya dengan isian dari print ini ya. Kita Ctrl X misalnya. Kemudian saya letakkan di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya jalankan, dia akan mengeluarkan untuk hasilnya, hasil pembagian adalah 10.0. Sehingga alurnya dia akan mencoba terlebih dahulu untuk melakukan proses pembagian. Kalau misalnya proses pembagian ada masalah terkait zero division error, ya, kalau misalnya angka 2-nya diisi dengan 0, maka dia akan masuk kepada exception yang di bagian zero division error. Sehingga dia akan menuliskan peringatannya ada error pembagian. Nah, begitu juga kalau misalnya proses melakukan try ini atau proses melakukan percobaan ini sukses, artinya dia tidak masuk kepada salah satu exception yang ada, maka dia akan menampilkan untuk hasilnya print hasil pembagian, nilainya adalah hasil. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya punya sebuah variabel ya. Di sini saya masukkan var data begini. Kemudian saya masukkan data. Oke, kemudian kalau misalnya saya jalankan, dia masih menampilkan untuk exception-nya ya. Exception-nya adalah name error, data is not defined. Nah, kenapa dia tidak masuk kepada exception yang sudah kita siapkan? Karena di sini exception-nya kita khususkan hanya untuk zero division error saja. Sehingga peringatan ada error pembagian ini hanya akan ditampilkan kalau exception-nya adalah zero division error. Sedangkan di sini exception yang baru adalah name error. Sedangkan di sini kita belum mendefinisikan untuk exception terkait dengan name error.
Nah, kita bisa memasukkan lebih dari satu buah exception ya. Misalnya saya akan buat satu buah exception baru, except. Ya, kalau misalnya mau kita masukkan dengan except, kemudian name error bisa saja. Atau misalnya di bagian except yang kedua ini, saya akan siapkan except untuk menampung hal-hal yang belum kita definisikan untuk exception-nya. Misalnya saya masukkan exception begini saja, exception. Ya, kemudian saya berikan titik 2, kemudian saya berikan print. Ya, di bagian print saya masukkan peringatannya ada error begini. Ya. Kemudian kalau misalnya saya jalankan, dia akan masuk tulisan ada error ya. Sehingga var data ini dia sebelumnya adalah exception-nya name error. Name error di sini belum kita definisikan, tetapi karena kita sudah siapkan satu buah exception yang akan menampung hal-hal yang belum didefinisikan, maka dia akan masuk ke bagian exception ini. Ini bisa saja kita masukkan S begini, SE begini, kemudian kita berikan tambahan di sini untuk peringatannya. Sehingga dia tidak hanya menuliskan ada error saja, kita bisa memunculkan errornya sebenarnya apa begitu ya. Bisa kita keluarkan di bagian outputnya. Kalau sekarang coba saya jalankan, maka dia akan menampilkan ada error name data is not defined. Nah, kita sudah siapkan ya di sini try, except, kemudian else. Ada satu lagi yang teman-teman perlu tahu, namanya adalah finally. Finally. Jadi finally ini akan dijalankan entah kondisinya benar ataupun entah kondisinya salah, dia akan tetap dijalankan. Nah, misalnya di bagian finally ini kita tuliskan print selesai program begini ya. Kalau misalnya saya jalankan, tulisannya ada error name data is not defined, tulisan selesai program. Kalau misalnya di sini saya berikan angka 2, saya berikan kosong, kita berikan jalankan, ada error pembagian, selesai program. Kalau misalnya di sini 1, kemudian var data ini yang menampilkan untuk exception di bagian ada error ini saya hilangkan. Saya komen, kemudian saya jalankan, dia memberikan hasil pembagiannya 10-0, kemudian selesai program. Sehingga final ini dijalankan, entah kondisinya di bagian try itu benar ataupun kondisinya salah, dia tetap akan dijalankan di bagian finally ini. Nah, itu dia pembahasan kita tentang exception di Python. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.